Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini saya ingin bagikan satu ayat firman Tuhan untuk kita semua. Sesuai tema yang saya kasih untuk ke Bapak Ibu, menjadi teladan. Ya, mari buka di dalam 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Ya, sudah Bapak Ibu, mari kita baca secara bersama-sama. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini surat Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Nah, kita semua dituntut untuk jadi teladan. Orang-orang percaya, orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, kita harusnya tuh jadi teladan atau kehidupan kita tuh patut ditiru. Ya, segala sesuatu dalam hidup kita tuh patut ditiru, baik untuk dicontoh, menjadi anutan, menjadi ya, acuan ya, menjadi panutan, menjadi acuan, menjadi panutan bagi semua orang. Karena dengan begitu ketika kita hidup ditiru, baik untuk dicontoh, menjadi acuan panutan, maka orang akan melihat sesuatu yang berbeda. Kehidupan Kristus, kehidupan yang lama itu Alkitab bilang sudah berlalu dan yang baru itu datang dalam kehidupan kita. Nah, harus terlihat Bapak Ibu. Kehidupan yang baru, kehidupan pertobatan, kehidupan yang mengenal Tuhan, kehidupan yang telah diubahkan itu harus terlihat. Itu yang disebut teladan Bapak Ibu. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang menjadi teladan itu memang itu bukan sesuatu yang mudah kita lakukan ya. Kehidupan lama kita yang bertahun-tahun bergelut dengan dunia, kebiasaan-kebiasaan lama kita, karakter-karakter kita yang lama. Nah, ketika kita masuk dalam pengenalan akan Tuhan, itu jadi sesuatu yang tidak mudah untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ya enggak? Nah, jadi Bapak Ibu memang dibutuhkan usaha lebih untuk kita jadi contoh, jadi panutan, gitu ya, jadi teladan dalam kehidupan nyata kita. Paulus dengan jelas memakai beberapa kata di sini. Jadi dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Pokoknya dalam seluruh hidup. Nah, Bapak Ibu, perkataan yang baik yang kita baca di awal ini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Jadi kalau misalkan kita tidak mau dianggap rendah, kita tidak mau dianggap remeh, ya, oleh orang lain, oleh orang-orang sekeliling kita, nah, kita harus jadi teladan. Amin. Kita harus jadi teladan. Mau atau tidak mau, kita harus paksa diri, harus dorong diri kita untuk kita sekali lagi untuk jadi lebih baik. Ya, jadi lebih baik kita harus berubah. Orang harus lihat sesuatu yang baik, yang berbeda keluar dari hidup kita. Jadi bukan sekedar teori, tapi lebih kepada praktek nyata dalam kehidupan kita. Apa yang kita tahu, apa yang kita dengar tentang kehidupan yang baru kita jalani di dalam Tuhan, itu harus terrealisasi keluar dari kehidupan nyata kita hari-hari. Dalam perkataan, dalam sikap, dalam segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti saya bilang tadi, tidak mudah untuk kita hidup menjadi teladan atau jadi panutan atau jadi acuan untuk kita ditiru oleh orang lain itu tidak mudah, Bapak Ibu. Nah, jadi karena gini, ini perlu dilatih menjadi teladan, menjadi contoh acuan itu perlu dilatih, perlu disiplin kita untuk kita melatih hal-hal yang baik, hal-hal yang benar itu menjadi sesuatu kebiasaan karakter dalam kehidupan kita sehingga orang melihat itu yang baik dan kita ditiru dalam kehidupan kita.
Ya Bapak Ibu, jadi yang pertama itu kita perlu melatih segala sesuatu yang benar itu dalam kehidupan kita. Itu tidak terjadi dengan begitu saja Bapak Ibu. Karena Paulus juga bilang di dalam Roma pasalnya yang ke-7 ayat 19 itu bilang begini, bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan yang tidak aku kehendaki, yang jahat yang aku perbuat. Ya kan? Nah, jadi memang ini perlu latihan Bapak Ibu, disiplin hati, disiplin diri, disiplin pikiran. Itu perlu kita lakukan Bapak Ibu karena semua orang, nah kita juga sebenarnya kita juga alamin. Saya percaya kita juga alamin. Oh, kadang-kadang di dalam hati kita, dalam pikiran kita, kita mau lakukan hal yang baik, hal yang benar, tetapi justru yang tidak baik yang kita lakukan. Makanya bagaimana supaya yang ada di pikiran kita, di hati kita, yang benar, yang baik itu selaras dengan perbuatan kita yang keluar dari hidup kita. Nah, itu perlu latihan Bapak Ibu. Ya, latihan setiap waktu, disiplin, tidak bosan-bosan, harus konsisten kita lakukan Bapak Ibu. Nah, dalam dilatih atau latihan ini, ada dua hal penting yang harus kita perhatikan. Melatih diri untuk jadi panutan, melatih diri untuk jadi contoh, jadi teladan. Dua hal penting yang harus kita perhatikan. Ya, yang pertama adalah kesiapan kita. Nah, kesiapan ini bicara tentang ini Bapak Ibu, mau atau tidak mau kita jadi contoh dan teladan. Karena banyak orang tuh begini, lebih memilih zona nyaman, lebih memilih untuk main di area yang aman saja. Mereka tidak berani ambil resiko ya ketika hidup mereka berbeda, atau tidak mau paksa diri untuk jadi berbeda, jadi sesuatu yang baik yang bisa dicontoh oleh semua orang. Karena dengan kita mengambil keputusan untuk hidup berbeda dari orang lain, ada konsekuensi yang kita harus ambil dalam hidup kita. Kita harus rela meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Kita harus rela untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik, tidak benar dalam hidup yang selama ini sudah menjadi zona nyaman dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama kita harus siap. Kesiapan mau atau tidak mau, kita jadi contoh, kita jadi teladan. Kerelaan hati kita, Bapak Ibu ya, kerelaan hati, suka atau tidak suka, kesadaran diri kita. Nah ini kesadaran diri kita nih harus ada Bapak Ibu. Karena kadang-kadang kita mau tetapi kita nggak siap Bapak Ibu. Kita nggak siap dirubah. Kita nggak mau siap jadi itu berbeda Bapak Ibu. Nah jadi yang pertama adalah kesiapan kita. Amin Bapak Ibu. Nah yang kedua, dalam melatih dan dilatih untuk menjadi teladan, untuk menjadi acuan atau panutan ini, dibutuhkan adalah ketahanan. Gitu ya, saudara, latihan apapun, ya saudara, latihan apapun, dua hal ini itu akan sangat diperlukan. Kesiapan dan ketahanan. Ya, banyak orang punya fisik yang kuat, seperti kita lihat punya tampilan yang baik, yang kekar, yang kuat, gitu ya. Tapi belum tentu punya mental yang kuat, belum tentu punya moral yang kuat, belum tentu punya roh yang kuat. Nah, bagaimana caranya supaya kita punya ketahanan, ya, punya ketahanan yang kuat untuk kita jadi teladan, untuk kita dilatih menjadi teladan atau panutan ini. Nah, tidak ada cara lain Bapak Ibu untuk kita punya ketahanan yang kuat. Kita harus dilatih mulai dari firman Tuhan, pujian, penyembahan, doa. Intinya harus ada hubungan pribadi atau keintiman dengan Tuhan. Nah, dengan begitu imunitas rohani kita tuh akan terbentuk Bapak Ibu. Tanpa itu kita nggak mungkin bisa punya ketahanan rohani, ketahanan kedewasaan di dalam Tuhan. Kita nggak mungkin bisa jadi contoh dan teladan kalau kita nggak pernah biasakan diri untuk baca firman, lakukan firman Tuhan. Kita nggak punya waktu untuk kepujian, penyembahan, doa. Kita nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, nggak mungkin. Karena apa yang mau dicontoh dari hidup kita? Ya nggak, apa yang mau dicontoh dari hidup kita? Karena saya percaya gini, kita pun tidak bisa merubah diri kita.
Kita nggak punya kemampuan untuk merubah hidup kita, Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan itu sanggup merubah. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Dia, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, yang konsisten, itu yang akan merubah hidup kita. Amin. Nah, salah satu gunanya dari firman Tuhan adalah memperbaiki kelakuan kita. Jadi kita tidak punya kemampuan untuk itu, Bapak Ibu, makanya gini, kita selalu atau kita suka gitu ya, suka menuntut orang lain untuk berubah. Atau kita sendiri tuh stres karena kita mau berubah. Tapi pada akhirnya kita stres sendiri, makanya tadi Paulus bilang dalam Roma pasal 7, ya, bukan apa yang aku kehendaki, yang baik yang aku lakukan, melainkan yang tidak aku kehendaki, yang jahat yang aku lakukan. Itu Bapak Ibu, jadi memang kita butuh imunitas rohani, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, pujian, penyembahan, doa, hubungan pribadi, keintiman dengan Tuhan itu sangat penting. Saudara lihat, contoh orang-orang gini, orang-orang yang kelihatannya olahraganya baik, makannya baik, mereka mengatur dengan baik, pola hidupnya baik, tapi mentalnya nggak kuat ketika hadapi masalah. Cepat down, cepat menyerah, gampang menyerah, saudara, tidak kuat menghadapi hidup, ya kan? Nah, karena tidak punya imunitas rohani, karena tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Firman Tuhan diabaikan, pujian penyembahan tidak pernah ada, ataupun kalaupun ada tuh bolong-bolong, doa bolong-bolong kalau ingat, kalau ada waktu, kalau ada kesempatan. Tapi tidak ada konsistensinya dalam kehidupan. Makanya kita nggak pernah bisa jadi contoh, jadi teladan untuk orang lain, Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, dua hal ini nih penting untuk kita ingat dalam kehidupan kita ya, untuk kita menjadi teladan. Hidup kita perlu dilatih, perlu disiplin. Nah, perlu disiplin dalam melatihnya. Dan sekali lagi dalam latihan itu butuh dua hal, kesiapan dan ketahanan, ya, dan ketahanan. Jadi Bapak Ibu, beberapa penghambat untuk kita tidak bisa jadi teladan, jadi contoh, jadi acuan, jadi panutan di dalam kehidupan kita tuh. Saya ada catat beberapa penghambat, Bapak Ibu ya. Karena sekali lagi bahwa ini tidak mudah, Bapak Ibu. Tidak seperti kita membalikkan telapak tangan. Hari ini kita baca firman, belum tentu itu kita langsung lakukan. Ya kan, butuh waktu. Butuh waktu kita melakukannya. Nah, penghambat yang pertama dari kita tidak bisa jadi teladan, untuk menjadi teladan ini adalah ketidakpercayaan, keraguan-raguan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tidak percaya diri, ketika kita ragu-ragu, ketika kita tidak percaya, maka kita tidak mungkin menjadi sesuatu yang kita pengen lebih dalam hidup kita. Kita tidak mungkin jadi orang yang berbeda, kita tidak mungkin jadi orang yang lebih baik kalau kita nggak percaya bahwa kita bisa melakukan. Amin. Kita harus percaya diri. Harus punya kepercayaan di dalam diri kita, dalam hati kita, bahwa apa yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca, khotbah-khotbah yang kita dengar, atau dalam pujian penyembahan, dalam doa-doa kita, itu bisa merubah hidup kita. Kita bisa berubah, Bapak Ibu, dari karakter yang tidak baik, dari sikap yang tidak baik, hal-hal yang tidak baik dalam hidup. Tapi ketika kita ada dengan Tuhan, kita harus percaya bahwa kita bisa berubah. Kita bisa jadi contoh dan teladan. Karena itu tadi, bukan kita yang merubah hidup kita. Bukan kita yang merubah diri kita, tetapi Tuhan yang merubah kita. Oleh firman, oleh pujian penyembahan, oleh doa-doa kita, Tuhan melakukan bagian Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, poin yang pertama yang dibutuhkan adalah, ini saudara, harus kita percaya diri. Harus kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup merubah, bahwa kita
kita bisa berubah, kita bisa jadi contoh, kita bisa jadi teladan bagi banyak orang ketika kita melakukan poin-poin yang di atas tadi, Bapak Ibu. Amin. Nah, jadi jangan ada benih ketidakpercayaan di dalam hidup kita, di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Harus dihilangkan. Benih ketidakpercayaan itu harus dihilangkan. Bahwa kadang-kadang gini, kita tertuduh sendiri, saya tidak bisa, saya tidak mampu, karena kita nggak mau lakukan. Sebenarnya kita bisa, tapi kita nggak mau lakukan. Yang saya bilang tadi, kita lebih aman, kita lebih nyaman di zona yang sudah kita lalui, yang hidup lama, yang bertahun-tahun kita ada di situ, Bapak Ibu. Padahal sebenarnya kita bisa, kita tidak percaya diri, ya Bapak Ibu ya. Makanya poin ini yang pertama saya tulis ini karena memang banyak dari kita yang ingin berubah, tapi kita nggak punya percaya diri. Itu kita pikir kita nggak bisa, kita sudah tua, sudah coba berulang-ulang, tapi begini terus, mau belajar untuk taat, mau belajar untuk setia, mau baca firman Tuhan setiap hari, mau punya hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi kok rasanya itu tidak bisa, tidak mampu. Saudara pasti bisa. Kita pasti semua bisa kalau kita mau. Harus percaya diri, Bapak Ibu. Amin. Nah, jadi benih ketidakpercayaan ini harus tidak boleh ada di dalam diri kita semua. Yang kedua, Bapak Ibu, penghambat yang kedua adalah ketidaktaatan. Ketidaktaatan. Nah, Bapak Ibu, tidak mungkin terjadi, kita tidak mungkin jadi teladan kalau kita tidak taat. Amin. Sekali lagi, tidak mungkin jadi teladan kalau kita tidak taat. Sebab gini, apa yang mau kita teladani? Apa yang mau kita kasih contoh gitu ya? Apa yang mau jadi orang tiru dalam kehidupan kita kalau kita sendiri aja melawan gitu, bandel gitu ya, tidak taat, Bapak Ibu. Apa yang bisa kita kasih lihat kepada orang lain? Jadi, ya, penghambat yang kedua adalah ketidaktaatan. Nah, kita tahu firman, kita baca firman, kita renungkan firman, kita pergi gereja, kita ada di ibadah pagi ini, tapi firman Tuhan kita nggak lakukan, kita nggak taat, Bapak Ibu. Itu yang jadi penghalang kita tidak bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi acuan untuk orang lain. Makanya benih ini juga tidak boleh ada. Ketidaktaatan ini tidak boleh ada di dalam diri kita. Harusnya tuh kita jadi orang-orang yang penurut. Ya. Paulus bilang harus jadi penurut firman Tuhan. Dengan begitu, ketika kita menuruti firman Tuhan, hidup kita akan berbeda dari orang lain. Bahkan hidup kita akan berbeda dari hidup lama menjadi kehidupan yang baru karena kita taat melakukan firman Tuhan. Orang akan lihat sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi benih ketaatan ini juga harus disingkirkan dari kehidupan kita. Nah, yang ketiga, penghambat yang ketiga adalah kebodohan. Bapak Ibu, kebodohan ini gini. Ini bukan karena kita tidak tahu. Bukan karena kita tidak tahu, bodoh bukan karena kita tahu. Tapi justru kita tahu, tetapi kita tidak lakukan. Itu dia. Ini yang problemnya. Problemnya Bapak Ibu. Tahu tapi tidak lakukan. Ya kan? Nah, banyak orang, kita mungkin juga sering lakukan ini. Kita tahu bahwa itu salah, tapi kita tetap lakukan. Kita tahu itu benar, tapi kita tidak mau lakukan. Itu bodoh, Alkitab bilang kan. Alkitab bilang kalau kita tahu sesuatu yang benar, tapi kita tidak lakukan, kita bodoh, gitu ya. Kita jadi orang-orang yang bodoh. Orang gini loh, Bapak Ibu, kita nggak mau disebut orang bodoh karena kalau perkataan itu ditujukan kepada kita, itu kayak seperti hal yang mempermalukan kita. Oh, saudara disebut tiba-tiba maaf kata kalau ada orang bilang saudara bodoh, kita sangat marah kan? Kita tersinggung Bapak Ibu. Tapi berapa banyak kita dalam prakteknya kehidupan kita tuh kita jadi orang-orang yang itu Bapak Ibu, kita jadi orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Kita tahu tetapi kita tidak lakukan Bapak Ibu. Nah, ya. Tidak mau belajar dari ini. Kita tidak mau belajar dari kesalahan orang lain atau pengalaman-pengalaman hidup orang lain. Bahkan kita tidak mau belajar dari situasi-situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita menutup hati, menutup mata kita untuk melihat sekeliling kita.
Akan gini, kadang tuh Tuhan pakai situasi-situasi tertentu atau orang-orang tertentu supaya kita belajar. Tetapi kita tidak mau, hati kita keras. Itulah kebodohan Bapak Ibu. Itu ya. Banyak kali itu kita gini, ketika sesuatu terjadi di hidup kita, baru kita mau sadar Bapak Ibu. Padahal sebenarnya itu nggak harus terjadi, itu nggak perlu terjadi. Kalau kita mau belajar dari situasi-situasi yang terjadi atau dari pengalaman-pengalaman orang lain atau pengalaman hidup kita sendiri, Bapak Ibu. Nah, makanya penghambat yang ketiga ini juga tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Kebodohan atau bodoh ini jangan sampai kita buat dalam hidup. Kita bisa sekolah tinggi, ya kan? Kita bisa orang-orang yang memang orang-orang yang punya jabatan dan sebagainya, tetapi ketika kita tahu dan kita tidak mau lakukan, kita disebut sebagai orang-orang yang bodoh. Kan Matius pasal 7 itu kan kita tahu itu ada perkataan-perkataan yang tahu tapi tidak lakukan, sama dengan bodoh. Itu ya. Nah, orang bodoh juga orang yang tidak berpikir panjang, tidak punya pertimbangan. Apa yang muncul tiba-tiba tuh dilakukan saja tanpa pikirkan konsekuensinya Bapak Ibu. Nah, yang keempat Bapak Ibu, penghambat yang keempat dari kita untuk kita bisa jadi teladan adalah kesombongan, ya, kesombongan. Nah, ini benih juga yang harus tidak boleh ada di dalam kehidupan kita supaya kita bisa jadi kesombongan. Jadi sombong karena gini Bapak Ibu, kalau kita sombong, orang pasti akan tidak suka, ya kan? Saudara, kalau kita sombong, saudara nggak suka orang sombong kan? Nah, gitu. Kalau kita sombong, orang nggak akan mau melihat kehidupan kita, orang pasti akan menjauh daripada kita, mengandalkan kekuatan sendiri, ya, kesombongan, menempatkan diri kita di atas orang lain. Kita suka gini. Meremehkan orang lain Bapak Ibu, menganggap diri kita paling benar, paling baik, paling suci, ya kan? Lalu orang lain tuh lebih buruk, lebih hina daripada kita Bapak Ibu. Nah, itu tidak boleh terjadi Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan itu ada di dalam kita, maka sekali lagi bahwa orang nggak akan lihat sesuatu yang baik dalam kita, justru orang akan berpaling daripada kita. Kita nggak suka kan kalau lihat orang-orang sombong, atau kita nggak suka juga misalkan orang berpaling dari kita, orang tidak suka dengan kita tuh kita nggak suka kan. Nah, makanya jangan jadi orang sombong Bapak Ibu, suka pamer, ya kan? Ya, belajar untuk ini Bapak Ibu tidak pakai topeng gitu ya, tidak pakai topeng, tidak pamer gitu ya, tidak pamer ya. Nah, ini juga kita tidak perlu melihat orang lain lalu kita bersaing Bapak Ibu, tetapi belajar untuk menerima diri sendiri itu apa adanya. Menerima diri sendiri apa adanya, belajar bersyukur Bapak Ibu ya. Menjadikan orang lain tuh bukan sebagai saingan tetapi sebagai partner yang saling membentuk karakter satu dengan yang lain, ya. Tidak perlu menang sendiri, tetapi menjadi juara atas orang lain, ya. Merasa diri itu tidak berdaya di hadapan Tuhan, bukan kita jadi minder di hadapan manusia, bukan Bapak Ibu. Jadi kesombongan ini kadang-kadang itu saudara mencederai kita, ya kan? Ya, membawa kita untuk menjerumuskan kita Bapak Ibu. Nah, ketika kita sombong, kita menjadikan diri kita tuh lebih dari orang lain, itu sangat berbahaya sekali Bapak Ibu. Hanya sekali lagi bahwa kita tidak boleh merendahkan orang lain, ya. Karena kita sendiri pun punya banyak kekurangan Bapak Ibu. Kita sendiri pun punya banyak kelemahan, kesalahan-kesalahan yang masih kita buat lebih banyak mungkin daripada orang lain. Ketika kita menganggap kita lebih benar, lebih baik, lebih suci dari orang lain, kita justru akan tidak jadi contoh, tidak jadi berkat, tidak jadi teladan bagi orang lain. Kita mungkin akan jadi sandungan, jadi cibiran, jadi cemooh bagi orang lain, Bapak Ibu. Dan itu tidak mendatangkan sesuatu yang baik, bahkan tidak akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Nah, Bapak Ibu, ketahanan yang harus kesiapan dan ketahanan yang harus kita perkuat dalam imunitas rohani kita tuh, Alkitab bilang kita harus kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya kan, karena gini, untuk jadi contoh, untuk jadi teladan itu butuh apa ya, butuh keteguhan hati Bapak Ibu. Karena banyak godaan yang akan kita temui di sekeliling kita, ya kan, banyak celah-celah yang akan menggoda kita Bapak Ibu untuk kita tidak bisa jadi contoh dan teladan. Makanya kan Alkitab bilang dalam Efesus pasal 6, sebab itu kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita tetap teguh dalam berbagai hal, berbagai cobaan, berbagai godaan apapun, dalam ujian apapun, kita tetap teguh berdiri. Kita tetap menjadi contoh, kita tetap menjadi teladan Bapak Ibu. Ya. Nah, bukan hanya kita menang dari apa yang di luar, tetapi yang paling penting begini, menang terhadap diri sendiri, daging, ego kita tuh, kita harus menangkan lebih dulu Bapak Ibu. Kita harus taklukkan lebih dulu. Baru kalau kita sudah bisa taklukkan ego, taklukkan daging kita, maka saya percaya gini, yang keluar dari hidup kita tuh adalah hal-hal yang manis, Bapak Ibu. Hal-hal yang menyukakan, hal-hal yang menyenangkan yang keluar dari kehidupan kita. Entah itu perkataan, ya kan? Orang bisa merasakan aura atau atmosfer ketika kita ada di tengah-tengah orang lain tuh, orang akan bisa merasakan auranya atau atmosfernya tuh akan berbeda Bapak Ibu. Ya, karena itu tadi kita lebih untuk gini, membereskan apa yang di dalam kita terlebih dulu, ya, sehingga itu keluar dengan sendirinya Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kita urus yang di luar lebih penting. Nah, urus di luar lebih penting, kita nggak urus yang di dalam kita. Kita nggak urus diri kita, kita urus orang gitu ya Bapak Ibu. Kita lebih perhatikan orang lain. Padahal Alkitab bilang, perhatikan bagaimana cara kamu hidup. Bukan perhatikan orang lain hidup Bapak Ibu. Kita ngurusin orang, kita kepoin orang, padahal diri kita nggak beres. Kita hidup tuh masih berantakan, masih jauh dari yang baik, yang benar Bapak Ibu. Makanya bagaimana kita mau jadi contoh dan teladan? Kalau kita nggak pernah ngurusin diri kita, daging kita, ego kita aja masih belepotan Bapak Ibu. Jadi gini, bereskan dulu apa yang di dalam kita, ego kita, daging kita tuh bereskan dulu. Kalau kita beres di dalam, pasti keluarnya juga beres Bapak Ibu. Amin. Kalau di dalam beres, pasti keluarnya itu juga pasti beres. Ya, kalau hati benar, yang keluar juga pasti benar. Karena kan Alkitab bilang, dari hati terpancar kehidupan, ya kan? Dari dalam mengalir aliran-aliran kehidupan Bapak Ibu. Kita nggak bisa balikan ini. Kita nggak bisa balikan ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal ini itu penting bagi kita gini. Jangan sampai kita mulai dengan roh, kita berakhirnya tuh dengan daging. Lebih bagus kalau kita mulai dengan daging, kita akhiri itu dengan roh. Atau lebih luar biasa lagi kalau kita mulai dengan roh, kita akhiri dengan roh juga. Karena kebanyakan orang gini, mulai startnya tuh bagus hidupnya ketika dia percaya Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, awal perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya tuh bisa jadi berkat, orang senang, orang suka, orang dekati dia kan? Hidupnya tuh bisa berikan rasa nyaman kepada orang-orang sekelilingnya. Tapi berjalannya hidup, proses mulai datang satu-satu dalam kehidupannya tuh mulai terkikis. Ya, mulai hal-hal yang baik tuh mulai terkikis dalam hidupnya. Orang tidak bisa melihat lagi sesuatu yang baik. Tidak bisa lagi bisa ditiru oleh orang lain, tidak bisa lagi jadi acuan, jadi panutan Bapak Ibu. Ya. Karena banyak hal bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tidak konsisten, kita cepat bosan, bahkan kadang-kadang kita tuh apresiasi manusia, kita terlalu mengharapkan apresiasi manusia. Padahal kalau kita tahu bahwa esensi dari hidup kita itu untuk kemuliaan nama Tuhan.
untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Saya percaya gini, kalau kita tahu esensi ini, maka semuanya kita lakukan itu konsisten dalam hidup. Tidak mut-mutan, tidak musiman. Tetapi mau orang mau hargai, orang mau lihat, orang mau tidak lihat, orang mau cuek, orang mau tidak peduli dengan kita pun, kita tetap lakukan hal yang benar. Kita tetap jadi contoh dan teladan. Ya, kita nggak peduli orang mau apresiasi kita, orang mau puji kita atau tidak puji, kita tetap melakukan hal yang terbaik, hal yang benar. Amin, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saya berharap begini, kita semua termasuk saya juga benar-benar untuk kita menangkap sesuatu pagi ini, karena semua orang pasti mau hidupnya tuh jadi contoh, mau jadi panutan untuk semua orang. Senang sekali Bapak Ibu kan kalau misalkan kita pergi kemana-mana atau ada orang yang kenal kita lalu mereka cerita bagaimana hidup kita tuh bisa merubah hidup orang lain, atau hidup kita tuh bisa menginspirasi orang lain, memberikan pengaruh yang benar bagi orang lain. Ya, orang bisa melihat contoh-contoh dari hidup kita lalu mereka terapkan dalam kehidupan kita tuh paling suka, paling senang. Kita paling senang Bapak Ibu. Nah, menyedihkan sekali kalau misalkan kita hidup atau kita punya hubungan dengan orang lain tetapi justru jadi batu sandungan gitu kan Bapak Ibu kan, dulu jadi batu sandungan untuk orang lain. Itu akan sangat menyedihkan sekali. Jadi saya percaya kita semua, siapapun kita Bapak Ibu, hidup kita rindu tuh kita jadi contoh dan teladan. Kita jadi berkat, jadi panutan, jadi acuan. Kita mau tuh kita ditiru dalam kehidupan kita. Sehingga banyak orang kita bawa untuk memenangkan orang lain. Ketika kita menangkan orang lain, ada orang lagi yang dimenangkan lagi, begitu dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, pokok hal-hal yang tadi saya sampaikan bagi kita semua Bapak Ibu, bagaimana kesiapan kita, bagaimana ketahanan atau imunitas rohani kita ini harus dibangun dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mari kita dorong diri kita masing-masing Bapak Ibu dengan itu tadi yang saya bilang, mau atau tidak mau, rela hati, kesadaran diri untuk kita mau jadi contoh, mau jadi berkat bagi banyak orang, kemudian punya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan, ya, melalui firman Tuhan, pujian, penyembahan, doa, maka kita semua, saya percaya kita akan mampu, kita akan sanggup, kita akan bisa jadi contoh dan teladan bagi setiap orang di sekeliling kita Bapak Ibu. Nah, penghambat-penghambat yang tadi saya sampaikan, saya percaya itu semakin hari kita akan semakin menjauh dari itu Bapak Ibu, sehingga semua yang kita lakukan itu semuanya menjadi berkat, berkenan kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan yang akan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Semua yang kita lakukan bukan untuk diri kita, bukan untuk kita mendapat pujian, bukan untuk jadi dapat popularitas diri, tetapi semuanya, segala sesuatu dalam hidup kita, ujungnya ya karakter, sifat-sifat kita, ya yang Paulus pakai itu dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dalam kesucian hidup. Semuanya itu ujungnya tuh harus untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan supaya kita dipuji, bukan supaya kita dapat banyak teman, bukan supaya kita diberkati Bapak Ibu, tetapi semuanya harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Masalah nanti kita diberkati, kita dipuji, kita dipromosi, itu sudah bagian Tuhan. Bagian kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, ini yang saya bisa sampaikan untuk kita pagi ini Bapak Ibu. Saya berharap bahwa Bapak Ibu bisa menangkap sesuatu apa yang saya sampaikan bagi kita pagi ini, dan kita semua, saya berharap, saya berdoa kita semua akan jadi teladan, jadi contoh, jadi panutan. Kita akan ditiru kehidupan kita, kehidupan yang benar, kehidupan yang manis, kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu akan ditiru oleh semua orang di sekeliling kita, siapapun mereka.
Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan memampukan kita untuk kita melakukan bagian kita dengan maksimal. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita akan masuk di dalam doa ya. Ya, Shalom Pastor Adeline. Boleh berdoa untuk permohonan doa dan doa firman Tuhan. Setelah itu pengumuman. Terima kasih. Oke, jadi saya doa dulu ya Ibu Devi ya. Iya Bu. Iya. Oke, Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita berdoa sekali lagi. Bapak yang baik, mengucap syukur untuk kesempatan beberapa waktu kami boleh dengar firman Tuhan. Kami berdoa dalam keterbatasan kami, hamba keterbatasan untuk mengkomunikasikan, bahkan keterbatasan kami untuk mengerti, menangkap sesuatu yang Tuhan sampaikan pagi ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang tidak terbatas itu akan bekerja terus. Menjamah kami, pikiran hati kami terbuka untuk menerima setiap benih firman yang telah kami dengar pagi ini. Mampukan kami untuk kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau. Dalam kebenaran-Mu kami jadi berkat, jadi teladan, jadi panutan bagi semua orang. Sehingga ketika orang melihat kami, orang melihat Engkau dan memuliakan nama Bapa di sorga. Bukan untuk kami ditinggikan, kami dipuji, kami jadi populer, jadi terkenal. Tetapi semua yang kami lakukan, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami untuk kami mengerti ini Tuhan. Semua kami berlomba-lomba untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan, tolong kami semua. Semua kami yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Tuhan berkati kami dengan nama kami masing-masing. Tidak ada yang terlewati. Kami berdoa pergumulan-pergumulan kami. Kami serahkan kepada Tuhan. Keluarga kami serahkan kepada Tuhan. Pekerjaan kami serahkan kepada Tuhan. Rumah tangga kami serahkan semua kepada Tuhan. Semuanya Tuhan, kesehatan kami serahkan semua kepada Tuhan. Kami percaya di dalam keterbatasan kami, Engkau yang tidak terbatas itu bertindak bagi kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada bagi kami, maka segala sesuatu Tuhan yang selesaikan. Ajar kami untuk kami percaya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua penghambat-penghambat untuk kami jadi teladan hidup, menyenangkan hati Tuhan, kami berdoa itu tidak ada di dalam kami. Benih ketidakpercayaan kami tolak dalam nama Yesus. Benih ketidaktaatan kami tolak dalam nama Yesus. Benih kebodohan kami tolak dalam nama Yesus. Benih kesombongan kami tolak di dalam nama Yesus. Kami berdoa semua yang terbaik Roh Kudus berkarya atas kami. Berdoa satukan hati, kami berdoa untuk saudari atau Ibu Evelyn. Tuhan, kami berdoa kesembuhan terjadi. Kami satukan hati kami. Kami perkatakan kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Ada segala sakit penyakit yang ada di tubuhnya. Kami perkatakan bilur Yesus menyembuhkan dalam nama Yesus. Tubuhnya adalah bait Allah. Tempat Tuhan Yesus tinggal, Roh Kudus berkarya. Kami perkatakan pulih di dalam nama Yesus. Semua bagian-bagian yang bermasalah, kami berdoa dijamah pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan kalau ada kami di antara kami yang pagi ini yang ada di ruang Zoom ini yang sakit juga, kami percaya Tuhan menyembuhkan kami. Apapun bagiannya, kami percaya Tuhan memberkati kami sehingga semua terjadi kesembuhan di dalam kehidupan kami, sehingga itu menjadi contoh Tuhan. Bagaimana Tuhan melakukan perkara yang besar sehingga Tuhan dipermuliakan. Dan kami juga berdoa untuk Karuyen. Tuhan berkati tangan kirinya yang sakit juga disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi sempurna dalam nama Yesus.
tangannya kembali pulih, kembali sembuh, bisa berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami berdoa, Tuhan berkati, sekali lagi Tuhan berkati semua kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.